Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Nurchandra Sakti, NBI 14220000148. Ini saya akan membahas tentang keramik mold casting dari mata kuliah teknik pengecoran untuk tugas besar dari Pak Nafi. Yang pertama ada pengertian. Pengertian keramik mold casting ini adalah proses yang mirip dengan pengecoran cetakan plaster. Plaster cetakan permanen yang terbuat dari plastik, kayu, plaster karet, atau logam digunakan sebagai bagian dari proses pengecoran cetakan keramik. Selain itu, perbedaannya pada cetakan keramik terbuat dari bahan-bahan keramik tanah api yang dapat tahan terhadap suhu yang lebih tinggi daripada plaster. Cetakan keramik cenderung bisa dibuang. Dalam bahasa Inggris, proses penuangan ini disebut sebagai ceramic mold casting. Cetakan pengecoran keramik biasanya merupakan proses pembuatan alat dan bagian seperti impeller. Proses cetakan keramik bisa menggunakan bahan seperti perunggu atau stainless steel. Untuk gambar cetakan keramik ada di sini, ada flash, headturn, flat, mold, screw, gate, cetakan, dan riser. Untuk flash ini berfungsi sebagai pola cetakan. Riser berfungsi untuk menampung kelebihan logam cair sebagai cadangan logam cair bila terjadi pencetan. Untuk gate berfungsi sebagai saluran masuk dari screw dalam cetakan. Untuk screw ini, saluran turun dari penuangan menuju gate. Dan yang terakhir ada cawan tuang berfungsi untuk mengurangi kecepatan logam cair masuk langsung dari ladle ke screw. Untuk prinsip kerja ceramic mold casting, yang pertama, pembuatan pola. Polanya bisa dibuat dari kayu atau logam. Langkah kedua, kemudian bubur keramik dituangkan di atas pola. Bubur ini disiapkan dengan mencampur bubuk tahan api berbutir dengan aluminium oksida dan silika. Tahap yang ketiga ada campuran leburan tadi, kemudian dicampur dengan bahan pengikat dan dituangkan di atas pola. Tahap keempat, lapisan tanah api dibuat di atas pola. Kodeks atau lapisan ini adalah cetakan keramik yang digunakan untuk proses lebih lanjut. Biasanya proses ini memakan waktu maksimal 15 menit. Cetakan keramik kemudian dikeluarkan dari pola dan dikeringkan. Kemudian dinyalakan atau dibakar pada suhu tinggi untuk membakar bahan polyethil atau yang tersisa dalam pola. Cetakan dipanggang dalam tungku pada suhu 1832 derajat Fahrenheit atau setara dengan 1000 derajat Celcius di perapian, sehingga cetakan memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk menahan logam cair. Setelah itu, kedua bagian cetakan dirakit untuk penuangan pengecoran logam. Kedua bagian ini dapat didukung dengan bahan fair clay untuk menambah kekuatan cetakan. Seringkali di industri manufaktur, cetakan keramik akan dipanaskan terlebih dahulu sebelum menuangkan logam cair. Yang kedelapan, kemudian logam cair dituangkan ke dalam ronde cetakan, lalu dibiarkan didinginkan. Yang terakhir, ketika sudah dingin dan mengeras, cetakan keramik dihancurkan untuk pelepasan produk dari cetakan keramik. Karena cetakan keramik atau ceramic mold itu merupakan salah satu expandable mold atau cetakan sekali pakai. Untuk cacat yang terjadi, ini adalah cacat yang terjadi pada ceramic mold casting. Yang pertama adalah cacat penyusutan. Cacat penyusutan ini cacat pada coran berupa cekungan. Hal ini terjadi disebabkan penyusutan volume logam cair pada saat proses pembekuan serta tidak mendapatkan pasokan logam cair dari dasar. Untuk penanggulangannya dengan mendesain coran dengan radius, menghilangkan sudut-sudut tajam pada cetakan, dan melakukan penuangan dengan cepat. Untuk cacat yang selanjutnya pada keramik mold casting ada cacat workpiece, di mana cacat workpiece ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kesalahan pembuatan desain mold, kesalahan operasi akibat dari parameter proses injeksi yang tidak sesuai sehingga produk terjadi cacat. Cacat ini berupa tekukan, gembungan, cekungan pada permukaan atau sirip produk. Untuk menanggulangannya dengan mengurangi ukuran gauge dan menaikkan temperatur cetakan. Untuk cacat yang terakhir ini ada cacat porosity. Cacat porosity adalah sebuah cacat pengelasan yang berupa sebuah lubang kecil pada weld metal atau logam las. Dapat berada pada permukaan maupun di dalamnya.
Untuk penanggulangannya, menyesuaikan ampere dengan prosedur atau rekomendasi dari produsen elektroda. Untuk keunggulan dari keramik mold casting, yang pertama ada akurasi ukuran yang baik, kedua ada permukaan benda kerja yang baik, ketiga ada proses permesinan dapat dikurangi, keempat cocok untuk logam dengan suhu cair yang tinggi, kelima cocok untuk produk dengan bentuk yang relatif rumit. Untuk hasil produknya, ini adalah impeller. Ini merupakan hasil produk dari keramik mold casting. Yang kedua ada mesin pesawat. Yang ketiga ada Pelton turbin. Ini juga merupakan hasil dari keramik mold casting. Dan yang terakhir ada mesin roket yang merupakan pembuatan dari keramik mold casting. Kesimpulannya, karena pada dasarnya keramik tahan panas tinggi dan insulasi listrik merupakan pilihan terbaik. Walaupun dalam kenyataannya, waktu yang digunakan lebih lama dan biaya yang cukup tinggi. Selain itu juga, keramik mold casting ini memiliki akurasi yang sangat baik, permukaan benda yang kerja baik, proses permesinan dapat dikurangi, dan juga cocok untuk logam dengan suhu cair yang lebih tinggi. Sekian dan terima kasih.